Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi bermain bahasa pemrograman di channel saya. Lo kok lompat-lompat bahasa pemrograman? Iya, karena channel saya gunakan buat dokumentasi pribadi saja. Lagi suka PHP, PHP, lagi suka Python, Python, lagi suka Nest.js, Nest.js, dan lain-lain. Lagi suka midget, ya saya midget. Oke, Python. Python adalah salah satu nama bahasa pemrograman yang cukup tenar dari dulu sebenarnya. Sekarang ini tambah tenar setelah keluar istilah namanya machine learning, ya. Bahkan ada di Udemy ini, machine learning, ada data science dan lain-lain. Python itu ya mirip seperti bahasa pemrograman pada umumnya, tetapi salah satu kehebatan Python adalah Python memiliki beberapa fungsi-fungsi yang dapat kita gunakan dan mempermudah proses pemrograman kita. Misal kita mau menjadikan Python sebagai tools untuk dikombinasikan dengan Excel, dikombinasikan dengan bahasa-bahasa yang lain, bahkan sampai hacking juga banyak menggunakan script-script Python. Nah, kita hari ini belajar yang dasar-dasar dulu aja, karena saya juga taunya dasar, jadi enggak. Python rencana saya akan ada dua pembahasan. Yang pertama adalah konsep dasar Python, yaitu bagaimana menulis coding lalu menjalankannya. Yang kedua, kita akan membuat sebuah aplikasi sederhana. Ini sebenarnya langsung penerapan dari coding-coding Python. Lalu nanti video selanjutnya saya akan coba membuat sebuah game bola ya, game bola berbasis Python yang mungkin bisa dijadikan literatur atau ada manfaatnya. Nah ini kalau mau buka dokumentasi Python, ini jelas banget. Tapi di YouTube banyak. Oke langsung aja ya. Untuk belajar Python, kita harus download aplikasi Python itu sendiri. Adanya di python.org. Nah di python.org kita ke menu download dan di sini ada Windows ya. Nah Python itu sudah mengeluarkan latest Pythonnya 3.12.2. Bisa nggak pakai ini? Bisa. Ini yang stablenya. Kita pakai yang ini aja, Python 3.11.8. Atau ada lagi sih, pre-release. Ini yang stablenya aja. Saya lebih ke yang stablenya aja, 6 Februari 2024, 3.11.8, ada 13.2. Oke, kita pakai yang 13.2 aja. Nah, lalu kita coba download 13.2. Di sini mana menu downloadnya? Saya ulang ya. Oh ini nih. Download. Oke, nah ini mulai download 13.2 ya. Kita tunggu sebentar. Oke, lalu pastinya akan ada file installer seperti ini. Ini kita klik kanan saja, lalu kita run as administrator. Lalu kita install add Python to pad biar nggak pusing-pusing. Pakai privilege admin. Ini kita include idle dan pipe dan documentation, create shortcut associated. Ditaruhnya di sini, kita install now. Nah ini kita tunggu progresnya. Apakah Python masih booming? Jawaban saya adalah kalau kalian ingin menguasai satu bahasa pemrograman yang bisa digunakan dalam jangka waktu panjang ya, itu bisa mungkin dengan Python dan JavaScript. Karena seperti kita tahu sekarang sudah banyak framework-framework JavaScript.
Dan Python juga sudah mulai dikembangkan untuk pengolahan data machine learning dan data science. Ya, apakah PHP menurun? Enggak juga, walaupun sekarang banyak framework-framework yang menggunakan PHP. Ya, seperti Laravel, CI, Laravel juga sudah luar biasa ya, memudahkan kita. Mungkin next kita akan ada pembahasan Laravel. Oke, kita tunggu aja ini proses setupnya sesuai dengan komputer kalian. Dan nanti kita akan coba menyimpan sebuah file Python. Setelah itu kita coba untuk membuat sebuah script sederhana Python. Oh iya, jangan lupa pastikan di komputer kalian juga ada text editor ya. Kalau saya kan pakai Visual Code, Visual Studio Code kayak gini nih. Kalau saya, kalau kalian bebas mau pakai apa. Nah ini Visual Studio Code. Ini kebetulan saya lagi ada iseng-iseng mau bikin sebuah project Kalpati News menggunakan Next.js. Tapi saya pending dulu, saya fokus di Python. Oke, sudah close. Maka kita cek apakah Python sudah terinstall. Program file. Sorry, kita cek di sini aja. Biasanya ada Python. Nah, ini sudah ada Python ya. Nah, ini script Python ditulis di kalau dari dalam bentuk command line itu bisa ditulis di sini gitu. Misalkan kita tulis print aku. Karena untuk mencetak bisa menggunakan print aku. Nah, ini sebenarnya Pythonnya sudah kelar ya. 3 ditambah 3 sama dengan 5. Atau kita bisa memanfaatkan si Visual Code. Jadi contoh saya akan membuat sebuah folder kerja Python yaitu di drive D. Lalu saya buat sebuah folder, new folder, Python. Nah, ini lalu saya buka, lalu saya buka sebuah command line. Terus saya arahkan ke direktori Python saya itu ada di D, lalu cd Python. Nah, ini saya masuk ke Visual Code saya pakai perintah code. Secara otomatis dia akan masuk ke Visual Code. Nah, di sini untuk memulai Python kita membuat sebuah file dengan nama misal adalah quiz.py ya. Ini kita simpan dengan, ingat ya, extensionnya adalah .py. Nah, di sini berarti kita sudah membuat sebuah file dengan nama quiz.py. Contoh sama seperti yang tadi, command line ya. Kita akan membuat misal sebuah perintah untuk mencetak yaitu dengan print. Print, selamat datang di aplikasi quiz. Z. Nah, ini kita simpan misalnya. Ini quiz.py. Kita cek di sini direktori. Saya tidak menggunakan terminal. Sebenarnya kalau rekan-rekan mau lihat dari terminalnya ini sebenarnya bisa juga. Cuman saya nggak mau ini apa? Nggak mau pakai terminal dulu. Saya akan coba menggunakan command line yang pada umumnya ya. Karena mungkin rekan-rekan ada yang tidak menggunakan Visual Code. Maka sini kita tuliskan Python lalu quiz.
.py. Nah, ini lihat ya, ketika kita mengeksekusi sebuah file Python, maka kita harus menggunakan python.exe-nya, lalu kita tuliskan nama filenya. Maka di sini selamat datang di aplikasi quiz. Nah, ini script Python-nya kita tulis di sebuah Visual Code. Ya. Nah, jadi kita sudah lihat nih, ada satu fungsi yang sudah kita dalam tanda kutip langsung pelajari, yaitu fungsi print. Print di dalam, ya, kontrol plus, saya zoom dulu. Fungsi di dalam Python yaitu print. Print digunakan untuk apa? Untuk mencetak. Nah, fungsi yang lain yang akan kita coba mainkan, coba kita pelajari adalah fungsi deklarasi. Contoh A sama dengan 3, B sama dengan 4, lalu C sama dengan cetak layar. Nah, Python beda dengan PHP ya. PHP kita harus pakai string A, string B. Ya, kalau Python nggak perlu, kita cukup A sama dengan 3, B sama dengan 4, C sama dengan cetak layar. Jadi pemisahan antara integer, tipe data numerik, dan tipe data string itu di penggunaan kutip yang kita gunakan. Bisa kutip 2, bisa juga seperti ini. C sama dengan cetak layar. Nah, lalu kita misalkan mau mencetak, tinggal menggunakan perintah print A, print C, seperti itu. Data akan kecetak di layar. Oke ya, mudah-mudahan sampai sini paham. Ini sebenarnya mengulang aja. Oke, lalu ada fungsi input, di mana kalau rekan-rekan pernah belajar basic ya, itu ada. Jadi kita ketika menjalankan sebuah script di sini, dia meminta sebuah inputan. Nah, di Python itu namanya adalah input. Jadi ada fungsi print cetak. Nah, input ini untuk meminta inputan dari user. Langsung kita coba aja ya. Kita coba dengan misalkan di sini adalah jawaban. Jawaban. Nah, terus kita kasih input, lalu kita kasih sebuah teks pertanyaan. Anda misalnya, Anda mau memulai game quiz ini. Kita kasih tanda tanya dan di sini kita kasih petunjuk. Jawabannya adalah ya, huruf besar, huruf kecil ya, atau tidak. Jadi ada cukup memasukkan salah satu iya atau tidak. Nah, di sini ya. Oke, lihat. Setiap pemisahan dari fungsi, kalau di PHP kita menggunakan titik koma, kalau di Python nggak perlu. Kita cukup menggunakan pemisah enter saja. Sama nanti ada istilah indensi dari kiri menjorok ke dalam, seperti itu. Oke ya. Nah, hasilnya kan seperti apa? Hasilnya kan seperti ini. Kita jalankan. Nah, Anda memulai kuis ini, kita jawab iya. Dan ini belum ada reaksi. Tapi kita lihat perbedaannya, kalau yang print hanya mencetak, kalau yang input dia meminta isian. Seperti ini. Tidak, ini tidak ada reaksi. Oke ya. Nah, mudah-mudahan paham sampai sini. Jadi kita sudah ada fungsi input. Nah, sekarang untuk kuis
Saya mungkin akan ada skornya ketika dia menjawab benar. Skornya saya deklarasikan awal itu 0, lalu ada total pertanyaannya mungkin 4. Total pertanyaan saya setting menjadi 4. Nah, kalau rekan-rekan jalankan, kita coba di sini ya, Python quiz.py. Nah, lihat ya, yang bagian bawah tidak dieksekusi. Kenapa? Dia kan deklarasi, tidak dicetak. Kalau mau dicetak yang menggunakan print gitu. Misal kita cetak print score. Seperti ini kita jalankan. Nah, ini ada 0. Ya, tapi kan kita nggak mau cetak. Kita hanya mendeklarasikan bahwa skor awal dari kuis ini adalah 0, lalu total pertanyaannya adalah 4. Ya, jadi ini jangan bingung ya, saya menggunakan ini per terminal dari si Visual Code, ini adalah command line dari Windows untuk mengeksekusi script Python yang saya buat. Oke, lanjut aja biar nggak bertele-tele. Nah, di sini kan ada sebuah pilihan, iya atau tidak. Lazimnya bahasa pemrograman, ketika kita ada kondisi, maka kita menggunakan fungsi if. Ya, fungsi if. If di mana di sini ada kondisi, lalu kalau Python setelah kondisi kita kasih tanda. Ini, nah itu nanti posisi dari jawaban yang sesuai kondisi itu akan menjorok ke dalam seperti ini. Nah, ini jika kondisi terpenuhi. Seperti ini. Nah, ini nanti jika kondisi terpenuhi kita mau apa gitu. Nah, misalkan dia jawabannya tidak, misal, maka nanti actionnya apa gitu. Tapi kita fokus ke jawabannya yang iya dulu. Oke ya, ada jadi kita akan menggunakan sebuah if kondisi. Gimana penulisannya? Udah, kita pakai if. Lalu, nah nih, berarti kan inputan user akan ditampung oleh jawaban. Maka kita tulis jawaban. Lalu jawabannya itu, kalian perhatikan ya, ini user bisa menulisnya iya-nya huruf besar semua, y-nya besar atau a-nya kecil. Nah, untuk menanggulangi itu kita maunya semuanya kecil, kita kasih lowercase. Jadi, si fungsi jawaban dia pasti akan huruf kecil. Lalu kita pakai kutip ya, ya. Nah, kita enter. Nah, ini kan berarti kalau jawabannya dia iya. Nah, ketika dia enter, berarti iya ya, berarti kondisi terpenuhi. Maka dia akan memulai mengikuti quiz. Nah, lalu kita mulai bertanya. Tanya untuk pertanyaan nomor 1. Ya, yang pertama adalah quiz atau soal 1. Soal pertama. Ya, soal pertama kita apa nama bahasa, jangankan apa ya, sebutkan bahasa pem, pemrograman pemrograman yang sedang kita buat. Seperti ini. Ya, kutip-kutip kita enter sesuai dia sejajar. Nah, jawabannya apa? Kita cek lagi. Pastikan dia akan menulis Python, PHP, Laravel, dan lain-lain. Nah, kita maunya jawabannya adalah Python. Maka kita
kita apa namanya, kita buat sebuah kondisi lagi jika yang ditanya ini lower case ya. Lower, sekali lagi biar dia jawabannya huruf diubah menjadi huruf kecil sama dengan Python. Ini kita ubah jadi huruf kecil ya. Maka kita buat skor, karena skor awalnya 0 ya. Berarti kan jawabannya betul. Kita buat skor ditambah 1. Berarti jawabannya betul. Skornya 1. Lalu kita kasih keterangan bahwa jawaban dia benar. Print jawaban Anda benar sekali seperti ini. Nah, bagaimana kalau jawabannya salah, bukan Python? Nah, ini kita else, karena if ada else. Else, kita seperti ini, kita kasih unjuk aja, print, maaf, jawaban Anda salah. Kayak gini. Nah, ini ada, oke ya. Ini pertanyaan pertama. Ini saya tutup ya. Kita save. Kita coba jalankan. Nanti pertanyaan kedua tinggal copy aja. Ada syntax error setelah ya. Line 6, unexpected titik 2. Tidak diharapkan titik. Oh, ini. If-nya belum pakai titik 2. Kita coba. Lower Python unexpected titik 2. If Python juga. Titik 2. Kita masih ada error. Nah, Anda mau memulai kuis? Jawabannya iya. Sebutkan bahasa pemrograman yang kita buat PHP. Jawaban Anda salah gitu loh ya. Kalau kita jawab pakai Python, jawabnya iya. Sebutkan bahasa pemrograman yang sudah kita pakai Python. Jawaban Anda benar sekali. Nah, ini mudah ya. Ya, aplikasi kecil. Semoga paham ya. Jadi ada. Nah, sekarang kita akan pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2 ya gampang. Ini copy aja. Karena masih di lingkungan si if iya. Ctrl C. Nah, ini nih. Soal nomor 2. Misalkan apakah perintah untuk mencetak di layar, misalkan kayak gini. Jawabannya cukup. Apakah perintah untuk mencetak di layar? Jawabannya adalah print. Misalkan gini. Seperti ini. Kalau benar, nah, salah, salah. Simple kan? Lalu pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 3. Ini kita copy. C. Faste. Soal nomor 3. Apakah perintah untuk memasukkan data? Jawabannya input. Nah, ini lanjut ke pertanyaan nomor 4. Ya. Nomor 3.
Nomor 4, apakah saya saya pusing, saya tampan, atau cantik? Jawabannya iya atau tidak. Ya, misalkan. Maka ini. Nah, sejumlah pertanyaan sudah kita buat ya. Tapi di lingkungan yang iya, maka ketika dia tidak sesuai dengan iya, kita buat sebuah perintah untuk eh, menghitung, sorry, perintah untuk mengakomodir ketika kita memilih tidak. Nah, ketika kita memilih tidak, maka di sini saya langsung aja cetak print print kan dia nanya ya, Anda mulai kuis ini? Iya, ketika tidak, print terima kasih. Meskipun dia tidak memanfaatkan gamenya atau kuisnya, kita ucapkan terima kasih. Lalu kita kasih unjuk nih, terima kasih, koma, skor terakhir adalah, nah kita baik nih, kan pasti nol. Nah, di sini saya ingin menjelaskan apa sih fungsi skor yang ada di eh, bagian skor di atas. Ya, kayak gini nih ya. Saya tulis skor karena saya ingin. Nah, lihat ya, di awal menjelaskan maksudnya. Di awal skor sama dengan nol ini. Berarti kalau dia milih tidak, berarti seharusnya skornya nol. Oke ya. Nah, ketika oh, terima kasih. Oh, jangan nih, jangan sini lah. Terima kasih telah bermain. Telah. Jangan dulu. Telah bermain kuis ini. Nah, ini nggak usah pakai skor dulu ya. Nggak usah pakai skor dulu kalau menurut saya. Ya, ini nggak usah bermain dengan skor dulu. Skor dulu. Nah, kita langsung kalau sudah selesai, selesai. Nah, sekarang bagaimana kalau dia punya skor? Nah, kita membuat sebuah perhitungan. Misalkan skor dibagi total misalkan ya. Total pertanyaan tadi kan ya, ada 4 skor dibagi total pertanyaan. Lalu, sorry tadi agak kepotong karena saya ada menerima handphone. Pertanyaan lalu dikali 100 supaya menghitung berapa sih skornya. Lalu kita cetak di sini kalau dia bermain, print eh, skor terakhir Anda adalah, nah kayak gini. Oke, saya mau membuat sebuah script yang dimana kita bisa mengkombinasikan antara mencetak dengan sebuah keterangan, lalu kita tuliskan skornya. Gitu. Lalu di bawahnya sebagai penutup, saya ingin menuliskan bye-bye saja. Oke ya, saya simpan. Ya,
Oke, di sini ada print, selamat datang di aplikasi, jawaban, skor, total, lalu kita membuat if untuk menerima jawaban ya atau tidak. Kalau iya, dia akan menjalankan beberapa pertanyaan seperti ini. Ada Python, print, input, lalu ada ya. Ya, saya pelan-pelan ini siapa tahu mau diketik ulang oleh kalian. Tapi kalau tidak, dia akan langsung cetak ke print terima kasih telah bermain kuis. Kok bisa ya? Karena posisinya kita sejajar dengan kalian. Lalu kita hitung skornya, lalu kita cetak. Oke, kita coba. Ini CLS. Ada, oh terima kasihnya belum. Terima kasih. Kurang kutip. Python baik banget ya. Nah, apakah Anda mau mulai kuis ini? Lihat ya. Di script yang dibutuhkan jawabannya adalah iya. Maka kita tulis saja iya. Sebutkan bahasa pemrograman yang sedang kita buat. Kita tulis Python. Nanti kita coba yang enggak ya. Jawaban benar, apakah perintah untuk mencetak layar? Print. Jawaban benar, apakah untuk mencetak masukkan data? Input. Jawaban benar, apakah saya cantik teman-teman? Ya. Oke, bye-bye. Skor terakhir Anda adalah 4. Artinya kita berhasil menyelesaikan 4 pertanyaan. Nah, sekarang bagaimana kalau saya jawab tidak? Tidak. Maka terima kasih telah bermain kuis ini. Skor telah adalah 0. Oke, demikian video singkat saya tentang Python dengan visual code ya. Semoga dapat menjadikan masukan untuk belajar Python. Apabila bermanfaat, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Salam coding.